Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli hamidan wa nusolliyan wa nusolliman ala rasulil karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang dapat kita rasakan pada saat sekarang. Dan salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat ini dari alam kejahilan, alam kebodohan, sekarang telah berada di alam yang terang benderang berilmu pengetahuan. Dan terima kasih, alhamdulillah kita telah melaksanakan didikan suku pada hari ini, sehingga kita telah mendapatkan ilmu. Jadi mungkin ada anak-anak bapak yang tidak mendapatkan tugas, itu semoga saja ke depannya dia akan menjadi sadar dan bertobat. Sekarang mungkin masih banyak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak mau untuk mengerjakan apa yang tugas yang diberikan karena masih sibuk dengan HP. Jadi bangun tidur HP, di masjid HP, di tempat bermain HP. Jadi masih sibuk dengan HP. Dari pagi sehingga malam sampai tidur sibuk dengan HP. Memang HP ini adalah salah satu alat komunikasi yang diperlukan. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan HP ini dengan baik, ini akan menghancurkan masa depan kita. Ya. Jadi HP ini salah satu alat yang digunakan untuk komunikasi, alat untuk menuntut ilmu. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan HP dengan baik, maka ini salah satu alat untuk menghancurkan masa depan kita. Kita menggunakan HP untuk main game, untuk TikTok. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menghancurkan masa depan kita dengan cara menggunakan HP dengan salah guna, penyalahan guna HP. Ini salah satu sebab akibat daripada kita tidak bisa menggunakan HP dengan baik. Sebab dengan HP ini kita lengah, kita tidak mendengarkan nasihat guru, kita tidak mendengarkan nasihat orang tua. Apa yang kita dibajarkan tidak mau, apa yang disuruh tidak mau, kita menjadi malas, asik dengan HP, ya kan? Ini adalah salah satu alat komunikasi yang bisa menghancurkan masa depan kita kalau tidak digunakan secara baik. Ada penggunaan HP. HP dipakai ketika kita berkomunikasi. Atau kalau HP sekarang, kalau dulu waktu zaman Covid perlu untuk belajar di rumah. Tapi sekarang rasanya tidak perlu kalau untuk kita masih di sekolah dasar. Ini belum perlu pakai HP, ya kan? Belum memerlukan HP. Karena banyak mudaratnya. Apa itu mudarat? Mudarat itu kejelekannya. Banyak
kita itu tidak berfungsi dengan baik karena kita selalu tertuju kepada HP. Jadi pikiran kita hanya kepada HP. Pelajaran yang kita terima itu tidak kita simpan dalam memori kita. Karena memori kita nih, otak kita ini sama dengan memori. Otak kita ini kan memori, sama memori HP kan. Jadi dalam memori itu ada kapasitasnya, misalnya 2 giga. Kalau sudah penuh memori itu, maka dia tidak bisa menerima yang lain lagi. Misalnya dalam HP kita itu memori menyimpan file-file, contohnya file itu video-video atau apa segala macamnya, maka memorinya akan penuh. Maka tidak bisa lagi menerima file-file yang lain. Begitupun otak kita. Otak kita ini terbatas kapasitasnya. Ketika otak kita ini sudah diisi dengan permainan-permainan dalam HP, apa yang ada dalam HP, maka dia akan penuh. Kalau otak kita ini sudah penuh, maka dia tidak bisa menerima pelajaran lain lagi. Yang ada dalam kepala ini hanya game, hanya HP. Jadi pelajaran tidak akan bisa masuk lagi karena pikiran kita, otak kita sudah penuh dengan file-file HP. Ada contohnya, salah satu contohnya. Dia tidak bisa menerima kebaikan yang disampaikan oleh gurunya. Karena HP. HP-nya TikTok, game. Jadi ketika disuruh membacakan tugasnya, contohnya membaca doa-doa, dia tidak bisa lagi karena ilmu yang didapatkannya itu sudah keluar. Yang masuk ilmu di dalam HP. Itu apa itu? Ilmu TikTok, ilmu game. Itulah yang terjadi sekarang. Maka timbullah kekesalan karena dibilang seperti itu kan timbul kekesalan. Hatinya merasa kesal. Itu salah satu keburukan-keburukan yang kita dapatkan dari pengaruh HP. Dia tidak bisa menerima kebaikan. Dia protes. Itu kerugiannya siapa yang rugi? Dia melawan, dia pulang sendiri. Boleh silakan. Siapa yang ingin pulang silakan. Ada apa? Di sini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan karena datang ke masjid kita untuk mendapatkan ilmu. Murid mendapatkan ilmu, guru mengajarkan ilmu. Jadi yang merasa rugi di sini bukan guru, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Kita rugi karena kita yang mendapatkan, kita yang menerima ilmu. Jadi ilmu ini kapan bergunanya? Nanti setelah dewasa, setelah besar kita berguna ilmu ini. Ya kan? 5 menit lagi. Tadi kan perjanjiannya kalau kita pasu-pasu 5 menit. Ya kan? Maka dengan tidak adanya ketidaksukaannya, maka dia akan mengacau. Jam berapa sekarang? Jam berapa? 6.41. 6.50 nanti kita pulang. Kita sedang membahas kita tidak dilarang main HP, tapi ada waktunya. Waktunya ketika
ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak mengaji, ketika kita tidak didikan subuh, itu kita bebas main HP, silakan terserah. Tapi kita melihat hal-hal yang baik dalam HP, ya kan? Karena kalau kita melihat hal-hal yang jelek dalam HP, pikiran kita akan terkontaminasi. Terkontaminasi itu apa tuh? Terpengaruh. Maka pikiran kita pun akan jelek. Pikiran kita akan error. Ya kan? Dan kalau kebanyakan main HP akan mengganggu penglihatan. Itu contohnya error. Dia tidak tahu lagi sopan santun. Dia tidak tahu lagi cara berbicara dengan gurunya. Simbol sifat pelawak. Itu contoh pengaruh buruk dari HP kalau kita tidak menggunakannya secara baik. Jadi untuk kedepannya ya janganlah seperti ini. Kita memperbaiki diri kita ini supaya kita bisa berhasil, supaya kita sukses, supaya kita menjadi anak yang baik, berguna bagi agama, bangsa, negara, dan orang tua. Kita membantu orang tua. Kalau kita tidak baik, kalau kita menjadi anak yang nakal, maka orang tua kita akan sedih. Orang tua kita sudah payah-payah, susah payah mencari nafkah, mencari piti untuk belanja. Ini kan ini salah satunya contoh. Ini adalah contoh anak yang tidak, ketika gurunya berbicara dia main-main. Kan dapat contoh. Ada murid yang baik, ada murid yang jelek. Murid yang baik dia akan mendengar nasihat bapaknya dengan baik. Murid yang tidak baik dia berkelahi ketika bapaknya menyarankan. Enak. Jadi kalau kita menjadi anak yang tidak baik, orang tua kita akan merasa dia akan merasa kecewa karena dia sudah susah payah mencarikan kita untuk kebutuhan kita, untuk makan kita, untuk belanja kita. Dia payah-payah, kadang dia sakit, tidak peduli, asalkan kita bisa belanja, asalkan kita bisa makan, asalkan kita bisa sekolah, asalkan kita bisa jajan. Itu pengorbanan orang tua kita. Tapi kalau kita tidak baik, kita nakal, pemalas, suka main-main, dia akan menjadi kecewa kan? Sedih dia. Sedih kan? Itu. Mau tak kita melihat orang tua kita menjadi sedih? Kalau mau melihat orang tua itu doa. Itu perkataan itu doa. Siapa yang menggunakan dia dan itu berarti dia mau melihat orang tuanya sedih. Itu perkataan adalah sebuah doa. Kalau kita mendoakan keburukan untuk orang tua kita, nanti dia akan menjadi buruk juga. Mau tak? Jadi kita pelihara diri kita, rajin-rajin. Jangan kita nakal, jangan kita marah, jangan suka mengacau, jangan suka membuat keributan. Sebab ini akan menjadi pemikiran orang tua kita. Orang tua kita akan sedih. Pikirannya tidak akan tenang kalau kita nakal, kalau kita tidak mau diatur, kalau kita suka melawan, maka dia akan pikirannya menjadi kacau. Mau tak seperti itu?
lelah. Lelah dia itu tidak bisa menjadikan dia menjadi tambah lelah dia. Ya kan? Makanya kita perbaiki diri kita. Jangan mau kita membuat masalah. Jangan mau kita membuat pikiran orang tua kita itu menjadi kacau. Datang ke sekolah belajar dengan baik, ke masjid mengaji dengan baik. Sehingga kita mendapatkan ilmu dengan baik. Ya. Sehingga orang tua kita menjadi bangga, orang tua kita menjadi gembira, orang tua kita menjadi senang. Siapa yang mau orang tuanya senang hatinya melihat kita? Tunjuk kanan. Jadi kalau mau orang tua kita itu senang, kita menjadi anak yang patuh. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru-guru, tidak melawan. Ya kan? Ini adalah contoh anak-anak yang sudah rusak memorinya. Maka dia akan melawan. Jadi harus diperbaiki. Harus diperbaiki itu. Yang main-main itu, yang ketika gurunya berbicara dia main-main. Ketika gurunya bicara dia menyuruh-nyuruh, melawan, membantah. Itu contohnya. Itu pengaruh HP juga. Dia lihat di HP itu kayak seperti itu, gaya-gaya itu kan di HP dia lihat. Video-video anak-anak muridnya melawan ke guru itu dia contoh tuh. Itu contoh yang tidak baik. Itu contoh yang tidak baik itu. Kan banyak tuh. Di HP dia suka lihat ketika gurunya berbicara dia melawan. Dia tunjuk-tunjuk gurunya. Itu contohnya. Itu menjadi contoh baginya. Jadi dia mencontoh hal yang jelek. Itu salah satu pengaruh HP. Jadi HP ini kalau tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menjadi penghancur apa? Penghancur masa depan. Kalau kita tidak menggunakan HP dengan baik, maka dia akan menjadi penghancur masa depan. Segitu saja yang bisa Bapak berikan. Semoga menjadi pemikiran menjadi lebih baik. Sebelum pulang kita duduk dulu dengan baik, dengan rapi. Maka kita akan pulang. Jadi banyak salam, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.